Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa bi suratin mukhtalifah wa qabilatin mutanawwi'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad kanat hayyatuhu bil jam'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Majlis hakim, hadirin para kompetitor syariah Quran yang kami muliakan. Seorang penulis terkemuka asal Lebanon. Beliau berkata, "Limaza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum?" Kenapa orang-orang muslim itu mundur di saat orang lain maju pesat dalam segala bidang? Hadirin, Amir Syakib Arsalan menganalisa terhadap kondisi terburuk dan perpecahan umat Islam pada waktu itu dikarenakan penduduknya tak istiqamah dalam tujuan saat bekerja, sehingga umat Islam pada waktu itu sangat mudah dicengkeram oleh imperialis penjajah Eropah. Hadirin, pendapat tokoh tersebut ingin jelaskan kepada kita bahawa Islam menjunjung tinggi karakter kerja yang tepat, cepat dan akurat, menghilangkan keperajuan, gagal mengembangkan kapasitas intelektual diri. Kerja yang tidak sistemik dan amanah akan melahirkan sikap despotik yang memperlakukan rakyat sewenang-wenang. Tidak amanah dalam bekerja akan mengakibatkan enggan berkorban demi dosa, bangsa dan agama, sehingga rencana bangsa kita seringkali runtuh, gagal tengah jalan dikarenakan pengkhianatan para oknum organisasi, para oknum pemimpin dan oknum intelektual, sehingga persatuan dan keberagaman negara kita kalah saing di era globalisasi. Hadirin, persatuan dan kesatuan adalah kunci kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki oleh bangsa ini. Namun hadirin, kenyataan yang terjadi terkadang berbanding terbalik dengan potret kehidupan bangsa ini. Nasionalisme yang ditemukan oleh para pahlawan sudah mulai terjepit dikarenakan beda suku. Keberagaman yang diserahkan oleh para ulama terdahulu sudah mulai punah dalam hati anak bangsa. Fanatisme buta, sikap berliar, merasa dirinya paling yang muncul permukaan. Ini sekarang kembali muncul di media sosial, masih terekam jelas di dalam memori kita. Hadirin, pada awal Februari tahun 2021, genangan duka kekerasan antar etnis Dayak dan Madura kembali terjadi di Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat. Ratusan anak negeri menghembuskan nafas terakhirnya di tangan saudaranya sendiri. Setelah kami berkontemplasi dengan perspektif nurani tentang hal ini, kami angkat syarahan kami dengan judul "Membangun Persatuan dalam Keberagaman, Upaya Mewujudkan Indonesia Bermartabat". Kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penyulang sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Majlis Hakim hadirin di bumi panas yang kami muliakan, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran juz ke-21 halaman 386, Imam Siddiq Khan dalam tafsirnya Fathul Bayan fi Maqasidil Quran jilid ke-13 halaman 153, dan Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Jalalain halaman 687. Mereka menafsirkan kalimat ta'arafu dari ayat tadi dengan narasi yang sama, yakni li ta'arafu ay liyarfa ba'dakum ba'dhan fin nasbi, artinya supaya mengenal oleh sebahagian di antara kamu oleh sebahagian yang lainnya dalam garis keturunan. Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid kedua halaman 89 menambahkan bahawa wala tafarraqu ay amarahum bil jam'ah wa nahaw an tafarruqah. Allah memerintahkan mereka untuk hidup dalam berjamaah dan melarang mereka untuk berpecah belah. Dikuatkan oleh pendapat Imam Bayawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil jilid kedua halaman 31. Beliau menjelaskan wala tafarraqu anil haqq
Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, seiring dengan itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diuraikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya halaman 22 nomor 9651 dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, al-muslimu haqqul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yakhdiruhu at-taqwa hahuna. Sesama muslim kita bersaudara, oleh karena itu jangan saling menzalimi, membenci dan merendahkan. Disinilah ketakwaan. Hadirin, sifat PLA yang digunakan Nabi dalam hadis tersebut berfaedah musyarakah. Maksudnya beliau mengisyaratkan kepada kita agar tidak berbuat jahat antar sesama dan terus bersaudara. Di sisi lain, meskipun para ahli tafsir berbeda pendapat, tapi mayoritas mereka sepakat dengan konsep al-musawwah, bahwa manusia berposisi di hadapan Allah tanpa menekan tata, kasta dan suku bangsa. Biarkan kita berbeda adat yang tak sama, agama, bahasa yang kita miliki. Yang sama jangan dibedakan. Yang beda jangan disamakan, karena perbedaan menjadikan kekuatan Indonesia bersatu sekaligus harmonia kehidupan di tengah negeri multikultural Indonesia. Wahai generasi muda harapan bangsa, mari kita hidup positif, penuh toleran, lumpuhkan semangat mengajar, bukan mengajar, semangat menasihati, bukan mencaci maki, merangkul, hindari semangat memukul, bersatu dalam merawat harmonia kehidupan multikultural Indonesia dengan menghadiri nilai-nilai Qur'ani. Hadirin, uraian tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa Islam menjunjung tinggi karakter kerja yang tepat, cepat dan akurat. Negeri ini indah dikarenakan persaudaraan. Nusantara ini berdah karena keberagamaan. Tidak mungkin kita sama. Satu guna pilar. Satu selera. Sebagai salah satu laboratorium kehidupan multikultural Indonesia, karena negara kita hidup dalam kedamaian meskipun memiliki nilai yang sangat tinggi dalam suku dan agama, namun kita tetap bersatu, tidak berseteru, kuat dan sepakat menuju Indonesia terbatas. Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya ialah: pertama, keberagamaan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bersama. Perbedaan harus memicu lahirnya rasa ingin bersaudara dengan nara pengenalan antar sesama. Yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk hidup bersatu padu dan hidup bersama, seirama, satu rasa, satu asa, serta tinggalkan perbedaan yang ada dan terus merajut keberagaman di tengah negeri multikultural Indonesia. Akhirnya, Telah lama hati mendamba Untuk bersua di kemah dan cina. walau perbedaan adat dan budaya, demi Indonesia kita maju ukhuwah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firmannya. Hasbunallah